Keluarga tentu saja menjadi salah satu ajang yang patut untuk dilestarikan karena kita bisa bersilaturahmi dan juga bisa mengirim doa kepada saudara kita yang sudah meninggal. Bagaimana susunan acaranya? Silahkan simak. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan susunan acara atau rangkaian acara ketika teman-teman akan menyelenggarakan reuni keluarga. Acara reuni keluarga ini tentu saja menjadi salah satu hal yang patut untuk dilestarikan ya, yang biasanya dilestarikan atau dilakukan itu setelah Hari Raya Idul Fitri atau acara lainnya. Nah, acara yang pertama, susunan acara pertama adalah pembukaan. Acara pembukaan ini sendiri dilakukan dan dipimpin oleh pembawa acara yang dikenal juga dengan MC, Master of Ceremony. Nah, untuk MC ini memandu jalannya acara. Acara yang pertama itu pembukaan. Nah, untuk acara pertama pembukaan tentu saja dilakukan oleh MC dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Jawa ataupun dalam bahasa daerah-daerah yang lainnya, itu bisa dilakukan bahasa Sunda misalnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, untuk pelaksanaan acara reuni keluarga ini banyak sekali ya hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Nah, kemudian MC itu memandu acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran ini bisa dilakukan atau ditugaskan kepada sanak saudara yang memiliki kemampuan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Nah, membaca ayat suci Al-Quran untuk sanak saudara ini bisa ayat-ayatnya dihubungkan dengan persatuan dan kesatuan dan lain sebagainya, atau saling tolong menolong, itu bisa untuk dibacakan pada pembacaan ayat suci Al-Quran gitu. Nah, untuk acara seperti ini, acara reuni keluarga khususnya, itu acara yang ketiga, susunan rangkaiannya adalah pembacaan sholawat Nabi. Pembacaan sholawat Nabi ini dilakukan dan dipandu oleh petugasnya juga. Nah, kalau misalnya dalam petugas pembacaan sholawat Nabi ini ada yang diharuskan berdiri, tapi juga ada pula yang tidak diharuskan untuk berdiri gitu teman-teman, karena ini acara keluarga gitu yang bisa dikatakan dalam skala besar atau dalam skala kecil, dan ini tanpa ada dekorasi. Ini sifatnya sederhana sekali bagi kalian yang ingin melaksanakan reuni keluarga itu teman-teman. Nah, untuk acara reuni keluarga juga ada juga, misalnya dalam 1 tahun itu 2 kali, 1 tahun sekali, tapi pada umumnya itu dilakukan atau dijalankan setelah Hari Raya Idul Fitri. Setelah Hari Raya Idul Fitri, tapi juga nggak menutup kemungkinan pada bulan atau tahun-tahun tertentu, misalnya habis tahun baru dan lain sebagainya. Kalau anggota keluarganya banyak, biasanya ada kayak banner gitu ya, atau ucapan-ucapan lainnya gitu. Nah, terus acara yang keempat, susunan acara yang keempat ini acara inti, ini adalah pembacaan surat Yasin dan tahlil, atau bisa dikatakan ini kirim doa untuk saudara yang sudah meninggal. Acara ini juga tidak boleh terlupakan meskipun kita yang mendoakan itu masih hidup, tapi kadangkala kita orang yang sudah meninggal atau saudara yang sudah meninggal itu juga perlu untuk dikirim doa agar saudara kita tuh ditempatkan di sisi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, ini biasanya ada acara tahlil dan yasin, ini hanya 2 aja. Untuk doa nanti di acara terakhir, yang memimpin juga saudara yang dianggap memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk memimpin yasin itu teman-teman. Nah, ini dibagikan, namanya juga pembacaan surat yasin, dibagikan juga surat yasin itu. Ini sederhana sekali ya, ini nggak menggunakan dekor dan lain sebagainya, hanya saja ini menggunakan ampli atau mic ya, menggunakan mic, jadi agar suaranya lebih jelas gitu. Nah, untuk acara yang kelima ini Mau'idatul Hasanah atau santapan rohani. Susunan acara rangkaian acara yang kelima ini Mau'idatul Hasanah atau santapan rohani. Santapan rohani sendiri dipimpin dan disampaikan oleh sanak saudara juga yang dianggap mampu. Kalau teman-teman misalnya ketika reuni keluarga mengundang ustadz atau kiai juga tidak menjadi masalah. Yang penting ada santapan rohani. Santapan rohaninya berhubungan dengan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Itu merupakan salah satu rangkaian acara, susunan acara yang kelima, yaitu santapan rohani. Itu teman-teman untuk acara reuni ini, reuni keluarga dalam skala kecil dan skala besar, tentu saja dengan sederhana
Dan ini diperlukan ketika teman-teman nanti diminta untuk menjadi MC misalnya, atau ingin menyelenggarakan acara keluarga. Ini menjadi salah satu wawasan agar antar keluarga itu saling kenal mengenal, atau antar keluarga itu kemudian bisa menjaga persatuan dan kesatuan, atau ada hal-hal yang penting lainnya. Karena yang paling dekat dengan kita ketika ada masalah itu adalah keluarga, tetangga gitu ya, terutama tetangga dan keluarga itu. Kalau reuni tetangga juga ada gitu. Terus acara yang keenam ini baru setelah acara sentapan rohani itu ada sambutan tuan rumah. Tuan rumah di sini memberikan sambutan. Sambutan tuan rumah ini terkait dengan permintaan maaf dan juga ucapan terima kasih karena telah bergabung atau berkunjung ke rumahnya untuk menyelenggarakan acara reuni keluarga ini. Terus yang selanjutnya masih acara yang keenam, yaitu sambutan ketua reuni. Jadi setiap agenda reuni keluarga ini ada ketuanya. Ketuanya ini memandu atas usulan-usulan kapan penyelenggaraan reuni, terus hal-hal yang berkaitan yang perlu didiskusikan kemudian ketika agar reuni-reuni setiap tahun itu selalu menjadi lebih baik dari kemarin-kemarinnya. Jadi selalu ada peningkatan gitu, ada peningkatan, artinya ada peningkatan yang lebih baik. Itu teman-teman untuk acara yang keenam. Dan acara yang ketujuh ini adalah doa dan penutup. Nah, ini yang maksud saya tadi, setelah semua rangkaian sambutan lain sebagainya itu ada doa dan penutup gitu. Itu sambutan tuan rumah terutama itu dilakukan. Nah, setelah itu selesai doa, MC itu menutup gitu. Setelah acara doa akan disampaikan oleh siapa atau dipimpin oleh siapa, dan nanti MC langsung menutup acara itu. Acara sudah selesai. Dalam hal ini acara inti sudah selesai. Nah, untuk ketua panitia nantinya itu diberikan wewenang kepada MC untuk memberikan wewenang, misalnya berdiskusi atau acara-acara yang lainnya. Jadi setelah ini dipimpin oleh ketua panitia reuni, ketua reuni gitu, reuni keluarga. Jadi ini ada ketua reuni keluarga ini nantinya akan memandu dan memimpin jalannya reuni keluarga agar bisa terus menerus. Nah, acara yang ke-8 ini adalah makan siang dan ramah tamah. Nah, tentu saja sambutan atau pimpinan ketua reuni untuk memberikan hal tersebut itu adalah ketika ada makan siang, jamuan makan siang gitu ya. Nah, nanti ada ramah tamah. Nah, pimpinan ramah tamah itu nanti akan dipimpin dan akan dilakukan oleh ketua panitia atau ketua reuni keluarganya gitu. Itu merupakan rangkaian atau gambaran rangkaian acara yang ke-8 dalam penggambaran susunan acara. Nah, ini kalau misalnya kita makan lain sebagainya, nah nanti tuan rumah itu menyediakan makan siang gitu, makan siang. Dan acara yang ke-9 ini adalah arisan dan ramah tamah. Ini masih ada momentumnya sekaligus foto keluarga, ini juga perlu ya. Jadi ini dipimpin oleh ketua panitianya, ketua reuninya. Jadi ada arisan itu untuk mengikat satu sama lainnya. Dan kalau misalnya ada juga di beberapa keluarga untuk khususnya untuk arisan ini diberikan untuk tuan rumah gitu. Oke, itu aja teman-teman.